Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak yang soleh dan soleha? Berjumpa lagi dengan Bu Nining di channel Ibu. Jangan lupa subscribe, like, dan bagikan channel YouTube ini. Oke anak-anak, bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga sehat semuanya ya. Tidak bosan dan selalu ingatkan bahwa kalian rajin-rajinlah untuk berolahraga dan jangan lupa untuk selalu berdoa agar virus corona ini cepat pergi. Tentunya kalian sudah bosan kan di rumah? Begitu pula dengan Bu Guru. Ibu sudah rindu dan kangen sekali dengan kalian semuanya. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang bagian-bagian lingkaran. Tentunya kalian sudah tahu apa itu yang namanya lingkaran. Ya, jangan lupa subscribe ya. Sekarang pertama kita akan tahu tujuan pembelajaran kita kali ini, yaitu kita dapat menjelaskan dan mengidentifikasi apa itu titik pusat, jari-jari, diameter, busur, tali busur, tembereng, dan juring. Mungkin ini materi baru buat kalian ya. Silahkan kalian siapkan buku tulisnya. Catatlah hal-hal yang penting. Jika kalian menemukan kesulitan, silahkan japri Bu Nining untuk menanyakan hal apa yang menurut kalian sulit. Oke? Selanjutnya kita akan belajar bagian-bagian lingkaran. Sebenarnya bagian-bagian lingkaran itu apa aja ya? Bagian-bagian lingkaran itu pertama ada titik pusat, yang kedua yaitu ada diameter. Yang perlu kalian pahami adalah kalian harus mampu membedakan mana diameter dan mana jari-jari. Yang ketiga kita akan belajar tentang jari-jari. Ini karena diameter dan jari-jari itu nantinya akan masuk ke dalam hitungan soal keliling dan luas lingkaran. Itu kalian harus paham dulu apa itu jari-jari, apa itu diameter. Yang keempat, bagian-bagiannya adalah busur. Kemudian yang kelima adalah tali busur. Adapun yang keenam yaitu juring. Yang ketujuh ada tembereng dan yang kedelapan yaitu apotema. Oke, kita masuk ke bagian yang pertama yaitu titik pusat. Di sini ada sebuah gambar, yaitu lingkaran. Ini di tengah-tengah ini ada sebuah titik yaitu titik O. Kita ketahui dulu apa itu titik pusat. Titik pusat itu ternyata adalah titik yang terletak tepat di tengah-tengah lingkaran. Tepat di tengah-tengah lingkaran, di sini berarti titik apa? Titik O ini ya. Titik O ini adalah namanya titik pusat. Nah, di sini titik O ini namanya adalah titik pusat. Sudah paham? Titik yang tepat di tengah-tengah lingkaran namanya titik pusat. Di sini ini hurufnya O pas di tengah-tengah ya. Jadi namanya titik O. Nanti ketika hurufnya A maka titik A. Oke? Lanjut. Yang bagian kedua yaitu adalah diameter. Silahkan catat, ini penting. Kalian harus tahu apa itu diameter, apa itu jari-jari. Kalian harus mampu membedakan antara diameter dan jari-jari. Ini ada sebuah gambar lingkaran. Kita lihat diameter itu apa sih ya? Ternyata diameter itu adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik pada lingkaran. Nih dari B sampai ke A itu dari titik B ke titik A itu sebentar ulangi ya, diameter, mohon maaf, ini ada sebuah dari B ke A, tadi diameter sudah adalah garis lurus yang menghubungkan dua titik, yaitu titik B
Dan titik A itu namanya adalah diameter. Dia merupakan garis lurus dan dia melalui titik pusat. Maka di sini diameternya itu kita simbolkan biasanya itu adalah D dari titik B ke A. Garis B ke A, garis lurus dari B ke A itu namanya diameter, biasa disimbolkan adalah D. D itu sama dengan 2 kali jari-jari. D itu 2 kali jari-jari. Jari-jarinya yang mana ya? Dari B ke O itu namanya jari-jari setengahnya. Setengahnya dari diameter. Dari gambar ini, dari B ke A, itu dari titik B ke A itu namanya diameter. Selanjutnya yang ketiga nih, kalian harus tahu juga apa itu jari-jari. Ternyata jari-jari itu adalah garis yang menghubungkan titik pusat ini dengan titik pada lingkaran. Ini dari O ke B itu namanya jari-jari, O ke C itu namanya jari-jari, O ke A itu namanya jari-jari. Biasa disimbolkan dengan R, jari-jari. Pada gambar di samping dari O, B, O, A, O, C itu namanya jari-jari lingkaran. Maka jari-jari lingkaran itu adalah setengah dari panjang diameter. Karena tadi panjang diameternya dari B ke A itu garis lurus ya. Ini bukan garis lurus. Ini tadi kan berubah garis lurus, jadi 2 kali jari jari. Kalau yang ini berarti jari-jarinya sama dengan R. Sama dengan berapa? Setengah dari diameter. R-nya itu adalah setengah kalikan diameter. Diameternya itu adalah garis lurus tadi. Garis lurus yang menghubungkan 2 titik. Oke? Selanjutnya, kalian harus paham ya apa itu jari-jari. Kalau jari-jari itu dari tengah menuju ke salah satu titik di lingkaran. Kalau diameter itu menghubungkan 2 titik di lingkaran. Jadi berupa garis lurus. Sekarang yang keempat yaitu busur. Ini ada sebuah lingkaran. Kita lihat dulu apa itu sih pengertian busur. Busur itu ternyata adalah garis lengkung. Garis lengkung pada sisi lengkung lingkaran dan menghubungkan 2 titik sembarang di lingkaran. Nih, dari sini nih, ini garis lengkung ini, BA atau AB, boleh terbalik, itu namanya busur. Nih, garis lengkung ini namanya busur. Busur dibagi menjadi 2, yaitu busur besar dan busur kecil. Tapi biasanya ketika disebutnya busur lingkaran itu, maka yang kita cari itu sebenarnya adalah busur kecilnya. Di sini busur kecilnya adalah dari A ke B. A yang ke B ini yang titik yang agak keping-pingan ini namanya busur kecil. Kemudian ini namanya busur besar nih yang biru ya. Nih, abu atau biru nih, agak keabu-abuan dan kebiruan. Ini namanya, nih dari sini itu namanya busur besar. Tapi biasanya yang ditanyakan itu, yang dimaksud busur lingkaran adalah yang busur kecilnya. Lanjutnya, yang kelima, bagian-bagian dari lingkaran. Yang kelima adalah tali busur. Apa sih tali busur itu? Tali busur ternyata adalah garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nih, dari garis ini nih, garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung lingkaran. Nih, sisi lengkungnya nih tadi namanya busur. Nih, ini namanya busur. Garis lengkung yang menghubungkan ini namanya adalah tali busur. Garis lurus kok ya. Itu salah tadi. Garis lurus yang menghubungkan sisi lengkung itu namanya tali busur nih. Garis dari A ke C atau C ke A itu namanya tali busur. Mudah ya, insya Allah paham. Jika tidak paham, nanti silakan japri ke Bu Nini. Selanjutnya yang ke-6, ini materinya masih lumayan mudah. Nanti ketika sudah mulai perhitungannya, ketika luas dan keliling, kalian harus paham apa itu diameter, apa itu jari-jari. Tapi kalian juga harus tahu apa itu bagian-bagian dari lingkaran. Sekarang juring itu apa sih ya? Juring ya, bukan jurik. Kalau jurik nanti ada yang ketakutan. Sekarang juring. Juring di sini adalah daerah di dalam lingkaran
yang dibatasi oleh dua jari-jari. Tadi jari-jari mana? Jari-jari ini adalah dari O ke C, O ke B, itu namanya jari-jari. Dibatasi oleh dua jari-jari dan sebuah busur. Busurnya yaitu nih, B ke C, itu namanya busur. Ini jari-jarinya O ke B, O ke C itu namanya jari-jari. Daerah ini yang biru ini namanya daerah BOC yang berwarna biru ini namanya adalah juring. Ini namanya daerah juring. Ini ada juring besar. Ingat seperti tadi, juring juga ada dua, juring besar dan juring kecil. Ini daerah yang biru ini namanya juring kecil. Biasanya yang di soal yang ditanyakan adalah juring kecil. Tapi tergantung soalnya nanti ya. Sekarang lihat yang di sini, ini yang abu, daerah yang abu-abu ini, yang besar ini namanya juring besar. Oke, yang ketujuh. Sekarang yang ketujuh yaitu tembereng. Tembereng apa ya? Tembereng itu, tembereng adalah daerah di dalam lingkaran yang dibatasi oleh busur dan tali busur. Kalau tadi dibatasi oleh dua jari-jari dan busur, kalau juring ya, kalau tembereng itu dibatasi oleh apa? Busur. Nih, busurnya dari C ke A ini namanya busur dan tali busur. Tali busurnya ini yang garis lurus. C ke A garis lurus ini. Ini namanya tali busur. Di sini pada gambar di samping ini, gambar lingkaran ini, maka busur AC, daerah yang dibatasi oleh busur AC, nih daerah yang ini namanya adalah temberengnya. Nih, yang ini tembereng. Ini daerah yang dibatasi oleh busur AC dan tali busur AC ini merupakan tembereng. Yang biru ini ya, merupakan tembereng. Sama tembereng ada dua, ini nama biasa disebutnya tembereng kecil. Dalam soal biasanya yang ditanya adalah tembereng yang kecil. Begitu pula juringnya, juring yang kecilnya. Kemudian yang ini, yang besar, yang abu ini, tadi yang biru tembereng kecilnya, yang abu ini tembereng besarnya. Kemudian yang terakhir ini, yang terakhir bagian dari lingkaran adalah apotema. Di sini ada sebuah gambar. Lingkaran apotema itu ternyata adalah garis yang menghubungkan titik pusat. Titik pusatnya yaitu di titik O dengan tali busur lingkaran. Tali busurnya yaitu dari mana? Tali busur itu kan adalah apa? Garis lurus. Apa? Nih, ini tali busurnya yaitu A ke B. Ini namanya tali busur. Yaitu apotemanya itu dari titik pusat, yaitu titik O, menghubungkan dari titik O ini terhubung ke bukan tembereng, ke tali busur. Tali busurnya ini adalah dari A ke B. Yaitu tali busur ini menghubungkan daerah busur nih. Dari A ke B ini namanya busur. Ini namanya busur. Kemudian garis lurus ini namanya tali busur. Dan untuk apotema itu, garis tersebut, garis yang dari titik pusat ke menuju tali busur itu tegak lurus dengan tali busurnya. Jadi dia harus tegak lurus. Dari O ke tali busur itu dia tegak lurus. Oke anak-anak, mungkin cukup sekian dulu penjelasan dari Ibu mengenai bagian-bagian lingkaran. Jika ada yang belum paham, silahkan tanyakan ke Ibu lewat Japri. Dan jangan lupa anak-anak harus ditulis ya jika kalian belum mengetahuinya. Terus diulang-ulang, dibaca kembali, kemudian latih kembali hitungan kalian. Karena kunci dari matematika itu adalah banyak berlatih dan juga kalian harus tahu harus paham, benar-benar harus paham, harus hafal itu perkalian 1 sampai 10.
Nanti ketika sudah paham, karena kuncinya adalah perkalian itu. Di sini tadi udah diketahui ya, OD itu merupakan apotema. Ya, kalian sudah paham? Oke? Mungkin cukup sekian dari Ibu. Syukran. Jazakumullah khairan. Jangan lupa like dan subscribe channel ini. Oke. Tunggu pembelajaran selanjutnya di channel Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat anak-anak.